akan belajar ya dua ayat firman Tuhan di malam hari ini dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Ya, mari kita dengarkan dulu pembacaan firman ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kembalinya jam doa ini. Di samping kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman, kami juga bisa datang membawakan doa permohonan kami. Tuhan Yesus, hadirlah dan sertai kami. Bantulah kami semua terus makin bertumbuh dalam pengetahuan dan dalam iman kami kepada Tuhan. Kami doakan ya Bapak semua jemaat-Mu. Ya Tuhan, peliharakan semua. Berikan hikmat dan kekuatan untuk senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dua ayat firman Tuhan ini lebih berbicara tentang mereka yang melayani Tuhan. Nah, Paulus berbicara kepada Timotius, ya, yang menggembalakan gereja pada saat ini di gereja di Efesus. Jadi untuk orang yang memimpin gereja, ini ada ayat firman Tuhan yang perlu sekali untuk diperhatikan. Nah, kita yang mulai Tuhan dalam kapasitas yang lain di dalam gereja, apakah di komisi, di persekutuan atau lainnya. Kalau kita mempunyai tugas bersentuhan dengan pengajaran firman, maka ini juga ada ayat yang perlu kita perhatikan. Jadi, apa ciri-ciri ya pelayan yang baik? Ya, ciri-ciri pengajar firman Tuhan yang baik. Di dalam gereja, kita yang melayani Tuhan, utamanya itu adalah bersentuhan dengan firman. Jadi apa ciri-ciri seorang pelayan Kristus Yesus yang baik ini? Paulus bilang, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ini hal pertama. Kita harus selalu mengingatkan saudara-saudara kita, yaitu jemaat kita. Dan tentu Paulus lagi berpikir tentang hal-hal yang telah dibicarakan ya dari ayat pertama sampai ayat kelima. Dan kalau kita masih ingat kembali, ya 5 ayat itu berbicara tentang apa? Itu tentang ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. Ya. Manifestasinya, wujudnya itu disebutkan oleh Paulus ya, terutama 2 hal disebut. Itu berkaitan dengan larangan orang menikah, larangan atau pantangan pada makanan-makanan tertentu. Nah, pada apa pertama, ada hal-hal yang sesat yang masuk ke dalam gereja yang berkaitan dengan kedua isu tersebut. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius untuk menjadi seorang pelayan Yesus yang baik. Ketika dia melihat ada ajaran palsu yang masuk ke dalam gereja, dia tidak boleh diam.
Dia harus berbicara. Dia harus mengingatkan jemaat tentang apa yang benar. Bahwa ajaran masuk itu adalah keliru, adalah sesat. Di tahun 80-an, ketika saya masih sekolah, di gereja kita Presbyterian Singapura ada masalah besar, yaitu masuknya ajaran-ajaran karismatik ke dalam gereja, Bible Presbyterian. Karena ada sebagian pendeta yang merasa bahwa orang Kristen bisa berbahasa lidah. Padahal kita selama ini memahami bahwa orang Kristen pada masa sekarang tidak sama seperti lagi orang Kristen di abad pertama. Kita tidak lagi diberikan karunia berbahasa lidah. Tapi ada pendeta yang merasa kalau kita sendirian di rumah, kita sama Tuhan, kita bisa berbahasa lidah. Itu satu masalah besar. Kemudian ada yang berpikir kita juga punya kuasa, punya karunia untuk mengusir setan. Dan ada pendeta yang mempraktekkan hal tersebut. Jadi waktu itu ya seluruh hamba Tuhan berkumpul dan bicarakan hal ini. Tapi di antara pendeta yang banyak itu, ada orang yang tak mau bersikap. Dia tak mau nyatakan dia setuju atau tidak setuju. Jadi dalam kondisi seperti itu, Revento bilang sama semua orang yang hadir, jangan menjadi rice pastor. Ngerti tak? Apa itu rice pastor? Jangan jadi pendeta nasi. Artinya apa? Jangan jadi pendeta hanya karena mau makan nasi. Dengan kata lain, tugas posisi atau jabatan kamu sebagai seorang pendeta, itu kamu pikul itu bukan demi sesuap nasi. Bukan demi kamu harus makan. Jadi, jangan jadi pendeta hanya menganggapnya sebagai mata pencaharian. Kita lagi berhubungan dengan isu besar. Karismatisme dalam gereja. Jadi pendeta harus bersikap. Kamu harus bersikap benar tidak benar karismatik itu. Boleh tidak orang Kristen berbahasa lidah. Boleh tidak orang Kristen mengusir setan. Harus bersikap. Nah, itulah waktunya saya dengar istilah rice pastor. Pelayan Tuhan yang baik dan orang yang berhubungan dengan firman Tuhan. Ketika ada ajaran yang sesat ya masuk, kita tahu kita harus bicara, kita tak bisa diam. Tak bisa bilang itu aku tak ikut urusan itu. Biar mereka saja. Kamu berhenti di hamba Tuhan. Ya kalau mentalitas seperti ini. Kita bersikap salah, kita harus berani buka mulut biar itu salah. Nah, Paulus di sini mengingatkan Timotius. Ya. Sebagai seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, kamu harus selalu mengingatkan hal-hal itu pada saudara-saudara kita. Harus selalu mengingatkan. Supaya jemaat itu sadar bahwa ajaran-ajaran tertentu itu ada keliru, itu tak bisa diterima, itu harus ditolak. Nah, di dalam gereja kita, kalau ada ajaran asingnya yang masuk, kemudian ajaran itu diekspos, dibicarakan bahwa itu keliru, itu bukan karena hamba Tuhannya itu suka bertengkar, ya suka
mencari masalah dengan orang lain. Bukan. Itu tugas kita. Masalah orang di luar gereja, kita tak perlu campur. Itu bukan tugas kita. Tapi ajaran palsu kalau masuk ke dalam gereja, itu adalah tugas kita untuk mengurusnya. Kalau kita tak membicarakan ajaran sesat itu, kita biarkan dia berkembang, kita bukanlah seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Itu poinnya. Ayat pertama di pasal 4 ini sudah mengatakan bahwa roh ya dengan terus terang berkata, akan ada ajaran demikian masuk. Pasti ada. Dan gereja selalu sangat waspada. Pasti ada. Tapi Indonesia ada tidak kemasukan gereja ajaran karismatik? Saya rasa ada. Dalam ajaran dan cara beribadah. Tapi kalau pelayannya tidak menegur, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Tapi kita, untuk gereja kita punya tanggung jawab. Ya. Bagaimana seorang pelayan bisa mempunyai pengetahuan, bisa melihat bahwa sesuatu ajaran itu adalah keliru, masukkan gerejanya. Bagaimana dia bisa mendeteksi ajaran seperti ini? Paulus bilang demikian. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Maksudnya, dalam kalimat ini mungkin tak begitu jelas maksudnya apa. Tapi yang dimasukkan oleh Paulus itu adalah, kalau kamu mau jadi seorang pelayan yang baik, yang bisa mengingatkan jemaat akan ajaran sesat itu, kamu itu haruslah seorang yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Kamu harus terdidik, mengerti sekali hal-hal yang utama dalam kepercayaan kita. Ajaran yang sehat itu. Dengan kata lain, seorang pelayan yang baik, dia harus terus-menerus belajar. Karena kalau dia tak belajar, dia akan lupa ya dan tak bisa mengerti hal-hal tertentu yang masuk ke gereja itu adalah ajaran sesat. Dia tak bisa menangkap isu demikian. Dia harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Jadi dia harus belajar. Nah, kita mungkin merasa, oke, sebelum saya ke situ, yang pertama mau saya ngomongkan dulu adalah, di dalam gereja, kalau kita mau menjadi pelayan firman, kamu harus sekolah. Itu poinnya. Jangan biarkan dan penatua yang tak sekolah Alkitab, tapi mau berkhotbah. Itu masalah besar. Ada orang tertentu, tanpa dia ke sekolah Alkitab, dia belajar mandiri. Dan dia bisa mengajar firman Tuhan dengan baik. Itu ada, kita akui. Ada. Kalau kita memang adalah dari kaliber seperti itu, saya rasa kita juga bisa melihatnya. Dan bisa menerima. Tapi orang yang tak belajar mandiri, tak sekolah Alkitab, kita tak boleh biarkan dia mengajar, berkhotbah firman Tuhan.
Kenapa? Karena dia tidak terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Ya, tak terdidik. Bagaimana mau mengajar? Nah, jadi ini harus diingat pertama. Kedua, untuk kita yang sudah lulusan dari sekolah teologi, ya, kamu harus ingat, sarjana S1 itu hanyalah permulaan dari studi kita. Ya. Bachelor 128 kredit, begitu banyak mata kuliah. Ya, satu mata kuliah hanya 2 SKS. Kita itu hanya belajar pengantarnya. Ya, tidak betul-betul mendalami. Jadi kalau kita hanya lewatnya setiap mata kuliah 2 SKS dan kita lewat-lewat begitu banyak mata kuliah kita selesaikan dan kita merasa kita ini sudah terdidik secara sablon. Punya pengetahuan yang punya pengetahuan terbatas, tapi kadang-kadang terdidik secara sablon. Jadi maksud saya adalah walaupun kita sudah lulus sarjana pun kamu harus terus belajar. Bagaimana caranya? Pertama, harus baca Alkitab itu terus-menerus dari ujung ke ujung. Baca. Kenapa harus baca terus? Untuk mengingatkan kita. Begitu banyak hal dari Alkitab itu. Kita harus membaca terus, mengulang terus. Supaya kita ingat, dan kita ingat, dan kita ingat. Itu pertama. Kedua, kita harus pelajari buku demi buku. Ayat demi ayat lagi. Belajar lagi. Belajar lagi. Ketiga, teologi sistematika kita. Karena itulah tertulis ya doktrin-doktrin utama kita. Teologi sistematika itu kita belajar ya di sekolah 8 SKS. Kamu harus terus-menerus membaca ulang teologi sistematika itu. Ya. Dari teism sampai eskatologi. Baca textbook yang tebal itu harus baca terus, baca terus, baca terus. Satu hari baca 2-3 halaman, baca terus. Ngulang dan ngulang dan ngulang. Supaya kita tidak lupa pada doktrin-doktrin dasar kita. Itu caranya. Hal-hal ini kita lakukan terus-menerus, baru nantinya bisa dikatakan kita itu terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Yang merupakan ajaran yang sehat. Kalau kamu tak mau belajar, cepat sekali kita akan jadi tumpul. Ya, seperti pensil tumpul, tak bisa nulis lagi dengan baik. Ada hal tertentu terjadi, kita tak bisa lagi mengevaluasi, tak bisa lagi menilai. Kita akan selalu ragu-ragu. Entah benar, entah tidak. Akibatnya kita tak berani ambil sikap. Karena kita sendiri pun tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Seorang pelayan yang baik, dia tak boleh seperti ini situasinya. Dia harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dia harus terdidik dalam ajang sehat ini. Jadi, terutama awal-awal tahun-tahun awal, ya, setelah kita selesai sekolah, itu benar-benar harus dipakai untuk belajar, memperdalam, memperjelas. Tadi saya pikir ya, kalau saya 30 tahun lebih muda, itu akan begitu bagus. Jadi saya punya banyak waktu untuk benar-benar belajar lebih baik lagi. Tapi saya pikir
Tak mungkin. Waktu kan tak pernah kembali. Tahun-tahun ke depan belajar lebih kuat lagi. Nah, yang mau menjadi pelayan Tuhan baik, kita punya tugas ya untuk menjaga jemaat dari ajaran sesat, mengingatkan jemaat tentang ajaran yang sesat itu supaya mereka jangan sampai ya mengikuti ajaran yang sesat tersebut. Tapi untuk melaksanakan tugas ini kita benar-benar harus terdidik. Satu lagi ayat 7 ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan habiskan waktu ya meladeni ajaran-ajaran yang kadang-kadang benar-benar tak ada gunanya di dalam gereja, masuk ke dalam gereja. Dan dia di sini sebutnya sebagai takyul atau dongeng nenek-nenek tua. Dongeng nenek-nenek tua itu adalah istilah, satu idiom lah. Maksudnya adalah suatu ajaran yang kelihatannya ada gunanya, tapi sebenarnya salah. Ya dongeng nenek-nenek tua itu. Nasihat-nasihat, cerita-cerita dari nenek-nenek yang seolah-olah ada manfaatnya, tapi sebenarnya tak ada gunanya. Jadi di gereja Efesus ini juga terutama dari orang-orang Yahudi mungkin, ya mereka ada membawa masuk cerita-cerita atau ajaran-ajaran yang sebenarnya kelihatannya cerita yang rohani, tapi tak ada dasarnya, tak ada gunanya juga. Salah satu contoh mungkin pernah saya sampaikan, ya untuk membuat Tuhan Yesus kelihatannya penuh dengan mujizat, karena kita tidak tahu kan masa kecil Tuhan Yesus, hampir 30 tahun kita tak tahu apa yang terjadi, kecuali pada umur 12 tahun itu. Lalu ada orang ngarang cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa dia itu waktu kecil saja, dia sudah bisa ambil tanah liatnya, dibentuknya seekor burung, dihembus nafasnya jadi hidup, lalu terbang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakini orang lain bahwa Tuhan Yesus itu waktu dia kecil pun dia sudah penuh dengan mujizat gitu loh. Dia seolah-olah bermaksud meninggikan Tuhan Yesus. Tapi tidak. Karena cerita ini palsu. Tak pernah ada kejadian seperti ini. Nah inilah termasuk kategori takyul ya, atau dongeng nenek-nenek tua. Jadi ada orang kan bawa ke dalam gereja hal-hal yang kelihatannya rohani sekali, tapi tak ada benarnya. Palsu. Jadi dia bilang seperti itu, tak usah habiskan waktu ya berhubungan dealing. Tak ladeni hal-hal seperti ini. Karena tak ada gunanya sama sekali. Jauhi yang beginian. Fokuskan diri waktu itu pada firman, pada doktrin, pada ajaran yang sehat. Karena kita harus mengajar jemaat ajaran sehat ini. Nah, jadi dalam doa ayat ini ya, ini bukan ciri-ciri menyeluruh tentang seorang pekerja yang baik. Ya. Seorang pekerja yang baik, yang mau dibilang baik, dia harus punya kualitas ini. Bisa mengingatkan jemaat tentang ajaran sesat, dirinya sendiri terdidik dengan baik di dalam doktrin-doktrin yang benar. Dia harus punya kualitas ini. Kalau dia tak punya kualitas demikian, dia tak bisa jadi hamba Tuhan yang baik. Jadi seorang hamba Tuhan mungkin banyak segi pekerjaannya. Mungkin ada orang yang sangat hamba Tuhan yang sangat simpatik ya, sangat empatik sama orang. Jadi dia bisa menghibur orang karena sikapnya yang sangat bersahabat ini. Atau
mungkin dia sangat pandai ya mengelola gereja sehingga semuanya bisa dijalankan dengan teratur dalam gereja. Ya, semua ini adalah kualitas-kualitas yang bagus. Tapi sebagai seorang pelayan, kalau kamu punya kualitas demikian tapi tak bisa ya mengelola firman Tuhan, melindungi jemaat dari ancaman sesat, kamu tak bisa dibilang pekerja yang baik. Karena yang utama ini kamu tidak punya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita ya betul-betul berikan perhatian ya kepada firman Tuhan, kepada doktrin, ya supaya kita terdidik dan bisa mengingatkan jemaat apabila ada ajaran palsu yang masuk, ya yang terjadi di seputar kekristenan. Tuhan tolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya Tuhan berikan pada gereja kami pelayan-pelayan firman yang bersungguh-sungguh penuh dengan kerinduan untuk belajar firman sehingga bisa mengajarkan dengan baik firman-Mu kepada jemaat dan juga bisa mengingatkan jemaat apabila ada ajaran palsu yang masuk ke dalam gereja. Tuhan Yesus, ajarlah kami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.